Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para peserta LKMM Pratede Universitas Internasional Semen Indonesia 2022. Sama seperti materi yang sebelum-sebelumnya, di sini saya juga mempunyai rules yang harus teman-teman perhatikan dan tentunya teman-teman patuhi ya. Oke, jadi rules-nya sendiri yang pertama jangan sampai hilang fokus atau jangan sampai salfok ya. Yang kedua, teman-teman boleh nyemil, boleh minum selama materi disampaikan, tetapi teman-teman nggak boleh makan makanan berat. Nah, teman-teman juga kalau bisa jangan sampai ketiduran ya, karena nanti kalau misalnya ketiduran, nggak fokus atau nggak menangkap materi yang saya sampaikan. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini nama saya Azahara Nurafika, saya mahasiswa jurusan Teknik Kimia angkatan 2021 Universitas Internasional Semen Indonesia. Dulunya saya alumni di SMA Negeri 1 Mempawahulu, Kalimantan Barat. Serta di sini ada beberapa kontak person dan alamat ini alamat kosan saya yang bisa teman-teman hubungi jika ada keperluan yang ingin ditanyakan. Di sini juga ada beberapa pengalaman kepanitiaan serta organisasi yang bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini kita ditampilkan dua gambar. Yang pertama ada gambar seseorang yang sepertinya terlihat sangat kebingungan atau sedang berpikir pintu mana yang akan ia lewati. Kemudian di gambar sebelahnya ditampilkan ada seseorang yang sedang menaiki tangga. Mungkin di dalam pikiran teman-teman sudah terdapat beberapa gambaran artian dari gambar yang dicantumkan ini. Nah, jadi materi kita kali ini adalah pengembangan diri. Dari teman-teman mungkin ada yang sudah tahu pengembangan diri itu apa sih? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kita bakalan bahas lebih lanjut dan mungkin teman-teman yang sudah tahu juga dapat menambah pengetahuannya tentang pengembangan diri sendiri. Nah, di sini pengertian pengembangan diri sendiri menurut KBBI, pengembangan merupakan proses, cara, pembuatan, atau mengembangkan. Kemudian untuk diri, diri itu merupakan individu sebagai objek kesadaran reflektifnya sendiri. Nah, di sini sudah kita dapat gambaran apa itu pengembangan diri. Nah, selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di sini juga ada menurut ahli, yaitu menurut Abraham Maslow. Nah, menurut beliau sendiri, pengembangan diri adalah suatu usaha individu dalam memenuhi kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan puncak atau tertinggi di antara kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, jadi menurut Abraham Maslow ini, pengembangan diri itu masuk ke dalam kebutuhan yang paling penting bagi manusia atau kebutuhan yang kedudukannya paling tinggi di antara kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengenali diri? Nah, di sini versi saya sendiri, yang pertama adalah kenali diri sendiri. Siapa kita dan bagaimana sifat kita itu harus kita kenali terlebih dahulu. Maka dari situ kita mulai bisa menentukan target yang jelas. Apa sih target yang jelas itu? Tentukan target yang jelas itu target dari apa yang ingin kita capai. Sekarang teman-teman sudah mahasiswa, jadi tentunya teman-teman selama menjalani perkuliahan punya target, entah itu lulus dengan IPK yang baik atau mengikuti himpunan, BEM, dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah target yang dapat menjadi acuan kita untuk mengembangkan diri. Yang selanjutnya adalah membangun relasi. Tentu teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini. Membangun relasi itu adalah
kita harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, agar kita tidak bersifat individual, karena juga manusia itu sifatnya sosial, bukan individual. Seintrovert apapun kita harus bisa membangun relasi untuk keperluan yang mendatang. Di keperluan sekarang pun kita sangat membutuhkan orang lain dalam hal apapun itu. Kemudian adalah manajemen waktu. Tentunya ini yang paling penting ya teman-teman, karena dengan ketika kita ingin mengembangkan diri, kita harus bisa memanajemen waktu kita sendiri. Dari bagaimana cara kita menghadapi, pekerjaan yang mepet deadline dan sebagainya, itu kita harus bisa ya teman-teman. Kemudian, nah ini adalah beberapa contoh manajemen waktu yang buruk. Yang pertama, suka menunda pekerjaan. Nah, di sini siapa yang suka menunda pekerjaannya? Nah, itu merupakan contoh manajemen waktu yang buruk ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita suka menunda pekerjaan, kita akan merasa bahwa pekerjaan kita itu sangat menumpuk. Padahal jika kita kerjakan sebelum mendekati deadline-nya, pekerjaan itu akan selesai tanpa ditunda-tunda. Kemudian adalah melakukan kegiatan yang tidak penting, entah itu scroll TikTok berjam-jam, ngopi-ngopi nggak jelas, tanpa ada kepentingan yang ngopi-ngopi yang jelas, ngopi yang nggak jelas, tapi pas ngopi itu nggak ada pembahasan yang bisa menjadi relasi untuk kita. Beda dengan ketika kita ngopi, tetapi di situ ketika kita ngopi, kita berdiskusi bersama orang-orang lain. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk membangun relasi. Kemudian adalah efisiensi waktu yang tidak tepat. Nah, di sini kurangnya efisiensi itu sangat berpengaruh, karena tentu saja ketika kita manajemen waktu, kita harus bisa mengefisiensikan waktu tersebut. Nah, di sini setelah kita tahu apa manajemen waktu yang buruk dan beserta contohnya, kita juga dikasih tips manajemen waktu yang tepat versi saya sendiri. Mungkin dari teman-teman punya versinya tersendiri, dan ini versi saya yang mungkin bisa diterapkan sama teman-teman. Yang pertama adalah buat list. List ini list pekerjaan kita, apalagi seperti orang yang pelupa ya. Nah, itu harus melakukan list apa aja pekerjaan yang harus ia lakukan agar pekerjaan tersebut tidak tertunda atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Kemudian adalah disiplin waktu. Ini tentunya setelah kita list apa pekerjaan kita, nah itu harus kita kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang kita buat. Jangan mengerjakan sesuatu ketika itu sudah sangat mepet dengan deadline, karena itu merupakan manajemen waktu yang sangat buruk. Kemudian adalah catat dan kelompokkan yang penting dan yang tidak. Nah, di sini teman-teman diarahkan untuk mengelompokkan pekerjaan mana yang penting dan mana yang tidak. Nah, pasti teman-teman juga bingung bagaimana cara mengelompokkan hal-hal tersebut. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas hal tersebut. Yang pertama, untuk tips and triknya yaitu di sini ada tabel penentuan prioritas kegiatan. Di sini ada yang penting dan ada yang tidak penting serta mendesak dan tidak mendesak. Untuk di kuadran 1 sendiri itu penting dan sangat mendesak. Nah, untuk kuadran 2 itu penting namun tidak mendesak. Untuk kuadran 3 itu tidak penting namun mendesak, dan kuadran 4 itu tidak penting dan tidak mendesak. Dari sini teman-teman sudah mungkin mendapat gambaran bagaimana cara kita membedakan pekerjaan yang penting dan mendesak. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan di sini, saya berharap teman-teman bisa melakukan manajemen waktu yang baik untuk diri teman-teman, karena kita mahasiswa diharapkan sebagai pembawa perubahan yang lebih baik lagi. Di sini saya punya kata-kata motivasi.
Mustahil ada kemajuan yang diraih tanpa adanya perubahan dalam diri, karena orang yang tidak dapat mengubah pikirannya, maka orang tersebut tidak akan bisa mengubah apapun. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di LKMM Pratd di Universitas Internasional Semen Indonesia dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.